Palembang, sebuah kota yang menyimpan jejak peradaban tertua di Asia Tenggara, bersemi di tepian Sungai Musi yang perkasa. Lingkungan hidroekologis ini membentuk dua entitas politik besar, Kedatuan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang Darussalam. Sriwijaya, maritim, kosmopolitan, dan berlandaskan Buddha. Kesultanan, teritorial, agraris, dengan nafas Islam. Video ini akan menganalisis transformasi fundamental struktur masyarakat Palembang di kedua era tersebut. Di era Kedatuan Sriwijaya, tata ruang Palembang berlandaskan kosmologi Buddha, mencerminkan makrokosmos dan mikrokosmos. Bukit Siguntang menjadi representasi Gunung Meru, pusat spiritual dan simbol kekuasaan. Vihara di dataran tinggi sebagai zona sakral, sementara pemukiman di tepi sungai adalah zona profan. Rekayasa hidrologis seperti kolam buatan dan parit melambangkan samudra, memperkuat konsep kosmologis. Sistem Mandala Sriwijaya mencakup Karaton, Vanua, Samariada, Mandala, dan Bumi, menunjukkan hierarki wilayah. Berbeda dengan Kesultanan Palembang Darussalam, yang mengadopsi tradisi keraton agraris Islam Jawa. Terjadi dualisme spasial, Iliran sebagai pusat kekuasaan bangsawan, dan Uluan sebagai pedalaman penopang rakyat. Keraton di Iliran berorientasi utara-selatan, dilindungi benteng fisik seperti Kuto Besak. Uluan menjadi wilayah penyokong ekonomi dan tenaga kerja, vital bagi keberlangsungan kesultanan. Sriwijaya memiliki birokrasi fungsional dan meritokrasi komersial, dengan kekuasaan absolut di puncak. Prasasti Telaga Batu membuktikan hierarki jabatan seperti Uvaraja dan Dandanayaka. Kelas menengah dinamis terdiri dari Vanyaga dan pengrajin, sementara Hulun adalah kelas bawah. Kosmopolitanisme Sriwijaya menolak stratifikasi kasta India, menciptakan masyarakat yang lebih terbuka. Kesultanan Palembang Darussalam menerapkan hegemoni patrilineal dan eksklusivitas gelar bangsawan. Masyarakat terbagi menjadi Wong Jero Raden, Masagus, dan Wong Jabu rakyat jelata. Kodifikasi gelar kehormatan dan regulasi perkawinan endogami memperkuat stratifikasi ini. Sriwijaya mengelola hegemoni melalui konsep Mandala, polisentris dan bergantung pada karisma raja. Datu-datu pedalaman menyetor upeti, mendapat perlindungan dan legitimasi dari pusat. Kepatuhan dipaksakan oleh Angkatan Laut Sriwijaya, tulang punggung kekuatan maritim. Namun, kerapuhan sistem Mandala rentan terhadap guncangan eksternal. Kesultanan Palembang memiliki aparatur birokrasi teritorial yang definitif dan terlembaga. Wilayah dibagi menjadi Sikap, Kepungutan, dan Sindang, dengan organisasi lokal seperti marga dan dusun. Pejabat lokal seperti Pasirah dan Keria mengelola administrasi di tingkat bawah. Sriwijaya menggunakan teologi ketakutan, sumpah magis dan kutukan prasasti Telaga Batu. Ancaman magis mematikan digunakan untuk menjaga ketaatan dan ketertiban sosial. Kesultanan Palembang mengadopsi sinkretisme hukum progresif, Undang-Undang Simbur Cahaya. Kodifikasi hukum perdata tertulis ini digagas oleh Ratu Sinuhun, Permaisuri Raja Sido ing Kenayan. Hukum ini memadukan syariat Islam dan adat istiadat lokal, mengatur protokol sosial dan ekonomi. Sriwijaya adalah pusat ziarah spiritual dan intelektual Buddha, dengan posisi terhormat para biksu. Yijing mendokumentasikan hubungan patronase politis antara penguasa dan agamawan. Kesultanan Palembang menampilkan aliansi ulama Umara, di mana ulama menjadi penasihat agung. Prinsip tradisi dipangku, syariat Islam dijunjung tinggi menjadi landasan legitimasi politik. Orang laut adalah tulang punggung armada tempur Sriwijaya, diintegrasikan dalam pertahanan maritim. Mereka mendapat kehormatan dan direkrut sebagai prajurit, menjaga rute perdagangan. Namun, nasib orang laut berubah drastis setelah runtuhnya Sriwijaya dan Malaka. Kesultanan Palembang fokus pada kekuatan darat, dan dominasi laut beralih ke VOC. Akibatnya, orang laut beralih menjadi perompak, seperti Raden Jafar, di dunia hitam. Rekonstruksi fundamental masyarakat Palembang terjadi seiring pergeseran dominasi perdagangan dan evolusi agama. Sriwijaya dengan birokrasi fungsional, kosmologi Buddha, kutukan magis, dan integrasi orang laut. Kesultanan Palembang dengan tata wilayah teritorial, stratifikasi patrilineal, Undang-Undang Simbur Cahaya, dan aliansi ulama Umara, serta marginalisasi orang laut, menunjukkan adaptasi masyarakat terhadap perubahan sejarah. Palembang, sebuah laboratorium sosiologis yang kaya, terus beradaptasi dan berevolusi.